wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Indonesia, saya Pancasila. Nah, bagaimana nih kabar kalian semua selama belajar di rumah? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu untuk kalian yang sudah berhasil menyelesaikan berbagai rintangan selama kalian belajar di kelas 7 kemarin. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar di kelas 8 ini. Di video kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang bab 1, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Sekarang siapkan buku dan alat tulis kalian, kita belajar bersama yuk dengan PowerPoint yang akan ditampilkan berikut ini. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Materi PPKN kelas 8 semester 1 oleh Mayanat Agustin Sarjana Pendidikan SMP Negeri 1 Gedangan. Menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundang-undangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi berbagai bidang seperti bidang ideologi, bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan bidang pertahanan keamanan. Sekarang kita masuk pada fungsi dan peranan Pancasila. Ada 7 fungsi Pancasila. Fungsi pertama adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yaitu berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Pancasila sendiri telah ada sejak masa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Fungsi kedua yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa, sebagai hal yang memberikan corak khas pada bangsa Indonesia dan menjadi pembeda untuk membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Fungsi yang ketiga adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya adalah Pancasila berfungsi dalam mengatur hukum yang berlaku di Indonesia, dan semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Sehingga setiap hukumnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Fungsi yang keempat adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur yang telah disepakati melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI sendiri merupakan suatu badan yang mewakili suara rakyat. Fungsi kelima adalah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk fungsi keenam, yaitu Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maksudnya yaitu sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Fungsi Pancasila yang terakhir yaitu Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila turut dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan nasional. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar ya. Untuk mengasah pengetahuan kalian tentang fungsi Pancasila, kalian bisa mengerjakan 3 soal di bawah ini. Yang pertama, apa arti Pancasila bagi bangsa Indonesia? Yang kedua, siapakah the founding fathers yang merumuskan Pancasila? Dan yang ketiga, seperti apakah fungsi Pancasila bagi kehidupan bernegara? Terima kasih sudah menyaksikan video saya pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk terus like,
komen, dan subscribe untuk mendapatkan update info terbaru terkait pembelajaran PPKN. Sampai jumpa!